Tiga. Ya, selamat pagi, siang, malam, dan sore untuk Bapak Taufik yang terhormat untuk mata kuliah riset metodologi. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul geser bawah dulu. Oh ya, yang berjudul pengembangan sistem informasi supply chain management untuk meningkatkan efektivitas distribusi produk. Dan di sini kami menggunakan perusahaan dari JNT. Untuk bab satu mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya Dimas. Oke, jadi untuk bab 1 pendahuluan untuk latar belakangnya pada perusahaan tentunya menentukan kompleksitas rantai pasokan sangat penting sehingga rantai pasokan modern seringkali melibatkan banyak mitra bisnis termasuk pemasok, produsen, distributor, dan pedagang retail. Kompleksitas ini menciptakan tantangan dalam mengolah aliran barang dari awal hingga akhir. Lalu sistem SCM yang efektif dapat memenuhi harapan ini dengan mengoptimalkan proses distribusi. Pada kasus ini juga perusahaan harus memperhatikan peningkatan biaya logistik dengan biaya transportasi, penyimpanan, dan manajemen persediaan dapat menjadi beban yang signifikan bagi perusahaan. Lalu untuk rumusan masalahnya, kami ada 4, yaitu bagaimana cara perusahaan menyelesaikan masalah yang terletak pada manajemen rantai pasok, bagaimana perusahaan dapat membuat biaya pada distribusi logistik, transportasi, dan biaya penyimpanan dapat diminimalisir, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja, dan bagaimana perusahaan dapat memenuhi ekspektasi pelanggan serta memenuhi standar kualitas produk. Untuk tujuan manfaat, tujuan penelitiannya adalah menganalisa cara perusahaan menyelesaikan masalah yang terletak pada manajemen rantai pasok, mengidentifikasi bagaimana perusahaan dapat membuat biaya pada distribusi logistik, transportasi, dan biaya penyimpanan dapat diminimalisir, menganalisa cara perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja, dan mengidentifikasi bagaimana cara perusahaan dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. Untuk manfaat dari penelitian ini adalah mampu memahami bagaimana cara kerja perusahaan menyelesaikan masalah yang terletak pada manajemen rantai pasok. Lalu penulis mampu menggunakan cara yang dilakukan perusahaan dalam membuat biaya pada distribusi logistik, transportasi, dan biaya penyimpanan menjadi lebih rendah. Dan yang ketiga, dan mampu melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mencakup analisis komprehensif terhadap berbagai industri dan model rantai pasok untuk mengidentifikasi tantangan umum dan praktik terbaik. Hal ini juga melibatkan evaluasi solusi SCMIS yang ada dan strategi implementasinya. Selanjutnya ada bab 2 itu landasan teori. Berikut adalah topik-topik yang mendukung eh, perusahaan kita. Yang pertama ada operation research, merupakan salah satu metode ilmiah yang bertujuan untuk membuat basis kuantitas suatu perusahaan atau lembaga yang menggunakan metode operation research and analysis. Yang kedua ada modeling approach atau sering dikenal dalam bahasa Indonesia, yaitu pendekatan pemodelan, merupakan salah satu metode analisis yang digunakan perusahaan dalam membangun sistem yang baik dan berkualitas untuk bisnis dan teknologi. Selanjutnya ada direct research method. Metode direct research method ini merupakan metode menyelesaikan dalam sebuah masalah perusahaan yang tidak membutuhkan informasi apapun. Dan yang keempat ada heuristic versus optimization procedure, merupakan adalah penyelesaian masalah yang ada dalam metode supply chain management yang memiliki perbedaan dalam setiap penyelesaian masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada supply chain management. Supply chain management ini merupakan metode yang digunakan dalam integratif untuk aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang terdiri dari beberapa pihak seperti supplier, pabrik, dan jaringan distribusi yang digunakan pada perusahaan. Dan selanjutnya ada building competitive operation planning, logistik, supply chain management fundamental, reverse logistik, and engineering management, market product strategy, product process development, dan visi misi. Visi misi adalah dua konsep utama dalam
perencanaan strategis organisasi yang membantu merumuskan tujuan, arah, dan nilai inti sebuah organisasi. Next, bab 3. Nah, untuk bab 3 di sini ada diagram alir yang kami buat mulai dari start sampai end. Dan ada di sini juga ada pengolahan data dan analisisnya. Kita menggunakan HOR, VMware, AHP, kuesioner, dan forecasting. Next. Selanjutnya ada sejarah perusahaan, pergeseran jual beli dari sistem tradisional ke sistem digital melalui media internet memang sudah tidak dapat dipungkiri. Peristiwa tersebut menjadikan kebutuhan masyarakat akan jasa pengiriman sangat tinggi, adanya peluang tersebut, maka JNT Express hadir, eh, jasa pengiriman dengan menawarkan keunggulan dan inovasi baru. Perusahaan menyedia jasa pengiriman ekspedisi JNT Express berdiri pada tanggal 20 Agustus 2015. Pada tahun tersebut, secara resmi PT Global Jet Express didirikan sekaligus. Eh, Jet Express diresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Peresmian tersebut turut dihadiri oleh founder sekaligus CEO pertama JNT, yaitu Jet Li. Next explanation. Next, di sini ada explanation. Dalam pembuatan makalah ini terdapat langkah-langkah atau tahapan pembuatan yang bisa dilihat pada flowchart pada gambar yang di atas. Langkah untuk membuat makalah ini diawali dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh praktikan, di antara lain adalah bagaimana cara perusahaan menyelesaikan masalah yang terletak pada manajemen rantai pasok dalam perusahaan, bagaimana perusahaan dapat membuat biaya pada distribusi, logistik, transportasi, dan biaya penyimpanan dapat diminimalisir, dan yang terakhir ada bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja dan dalam bekerja, ekspektasi pelanggan serta memenuhi standar kualitas produk. Langkah selanjutnya membuat studi literatur yang berisikan teori-teori yang mendukung untuk membuat makalah ini. Studi literatur yang sudah dipilih ini akan menghasilkan visi misi. Setelah data tersebut diolah, akan dilakukan analisis untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sehingga dapat diketahui penyebab permasalahan yang ada. Next, hipotesis. Dalam melakukan hipotesis ini dengan topik yang dipilih mendistribusi barang di Indonesia, hipotesis yang hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakini jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis ini. eh, untuk perusahaan JNT adalah hipotesis pertumbuhan bisnis, hipotesis kualitas layanan, dan dampak inovasi teknologi. Dengan ini, perusahaan dapat menerapkan strategi mengenai apa saja masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, Ya, selanjutnya ada bab 4, yaitu di mana bab 4 ini membahas pengolahan data dan pengumpulan data. Mungkin bisa langsung ke pengolahan data saja. Pada pengumpulan data, yang pertama ada pengumpulan data kualitas distribusi perusahaan JNT sesuai dengan harga, yang dapat dilihat pada tabel di bawah berikut. Bisa di sini kami mempunyai 30 responden yang memberikan beberapa penilaian dari 1 sampai 5, di mana 1 yang berarti sangat buruk, sedangkan untuk poin 5 yaitu berarti sangat bagus. Begitu juga selanjutnya pada poin kedua ada keamanan distribusi pada perusahaan JNT. Setelah itu ada keterlambatan pengantaran distribusi pada perusahaan JNT, dan ada tingkat kepuasan keseluruhan customer saat menggunakan JNT. Setelah melakukan pengumpulan data, kami melakukan pengolahan data menggunakan software Excel. Nah, yang dapat dilihat di mana rata-rata responden memberikan nilai yang cukup baik untuk kualitas distribusi perusahaan, di mana kebanyakan memberikan nilai 5. Sedangkan untuk keamanan juga sama, memberikan nilai 5, walaupun ada nilai yang cukup
tidak memuaskan, yaitu memberikan nilai 2. Setelah itu, untuk keterlambatan di sini menjadi concern utama untuk perusahaan JNT karena masih banyak customer yang merasa JNT memberikan pengantaran yang sangat terlambat. Setelah itu untuk tingkat kepuasan walaupun memiliki kekurangan tetapi secara keseluruhan JNT mempunyai tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Setelah itu menganalisa ya di mana setelah pengumpulan dan pengolahan data yang dibagi menjadi 30 responden, rata-rata untuk kualitas distribusi yaitu 4,43 yang cukup besar karena melebihi ekspektasi. Walaupun seperti itu, JNT juga perlu memikirkan strategi ke depannya agar dapat mempertahankan dan memperbaiki apabila ada kesalahan dalam kualitas distribusi. Setelah itu pada keamanan sama juga mendapatkan nilai yang rata-rata yang cukup tinggi yaitu 4,343 di mana perusahaan melebihi ekspektasi perusahaan sehingga juga perusahaan akan mencari cara untuk bisa mempertahankan para kinerjanya. Setelah itu ada keterlambatan yang dimana mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,8 di mana nilai tersebut sangat cukup kecil sehingga untuk keterlambatan ini menjadi concern yang sangat utama agar kedepannya bisa memperbaiki dengan menentukan rute yang tepat agar perusahaan dapat mengantarkan distribusi barang dengan sesuai estimasi yang diberikan. Dan yang terakhir ada tingkat kepuasan di mana tingkat kepuasan ini rata-ratanya sebesar 4 karena dan nilai itu nilai yang cukup bagus karena sesuai dengan ekspektasi tetapi masih banyak kekurangan yang didapat dari perusahaan JNT. Ya, mungkin dapat dilanjutkan di chapter 5. Oke, untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil analisis kami dapat menyimpulkan bahwa perusahaan JNT merupakan perusahaan yang telah berhasil menjaga kualitas distribusi yang tinggi, menunjukkan keberhasilan dalam manajemen rantai pasokan. Perusahaan juga telah berhasil mengendalikan biaya distribusi logistik dan transportasi dengan mengoptimalkan rute pengiriman dan memanfaatkan armada yang efisien. Lalu dengan penerapan teknologi informasi, pelatihan karyawan, dan evaluasi reguler terhadap proses kerja, perusahaan JNT Express dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Yang terakhir adalah melalui pelayanan pelanggan yang responsif dan menjaga kualitas distribusi yang tinggi, perusahaan dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. Saran dari kami, berdasarkan kualitas distribusi yang tinggi, perusahaan JNT dapat mempertahankan manajemen rantai pasokan yang efektif dengan meningkatkan koordinasi antar unit dalam perusahaan. Perusahaan dapat juga mengoptimalkan rute pengiriman menggunakan armada yang efisien dan memanfaatkan teknologi untuk memonitor inventory dengan lebih baik. Perusahaan juga dapat meningkatkan integrasi sistem informasi, memberikan pelatihan pada karyawan, serta melakukan evaluasi reguler terhadap proses kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.